Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Pak Profesor Khairuddin selaku pengampu mata kuliah pendekatan dalam pengkajian Islam, dan juga pula yang saya hormati kepada teman-teman yang sudah antusias menonton video ini, dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan kita kesehatan sampai sekarang saat ini, yang tidak seperti di luar sana, sampai kita bisa kuliah online seperti ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menjelaskan pendekatan dan pengkajian Islam. Materinya adalah pendekatan linguistik atau teori dalam kurung teori psikoanalitik. Oke, langsung saja. Pertama, pengertian linguistik. Pengertian linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Orang yang ahli dalam linguistik disebut linguis. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum, general linguistik, karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa. Jadi ilmu linguistik ini adalah mengkaji atau meneliti bahasa. Meneliti bahasa. Misalnya begini, karena bahasa itu bersifat universal, atau bahasa itu kadang-kadang kita tidak bisa mengetahui apa maksudnya dari bahasa itu. Contoh begini, misalnya, Pak, saya izin ke belakang ya Pak. Kayak gitu. Itu kan, itu izin belakang itu sepertinya itu untuk apa? Untuk ke belakang, atau memang untuk ke belakang, atau memang ada keperluan, atau di dalam artian kita itu seperti saya nak pergi ke WC misalnya gitu. Jadi menafsirkan bahasa itu. Ini linguistik. Itu secara harfiah tadi. Secara istilah, linguistik atau ilmu bahasa adalah disiplin ilmu yang mempelajari bahasa secara luas dan umum. Dalam cakupan luas, arti linguistik meliputi semua aspek dalam komponen bahasa. Maksudnya, secara umum, sasaran linguistik tidak hanya terbatas pada salah satu bahasa saja. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Akan tetapi, semua bahasa Indonesia. Jadi linguistik ini bukan diartikan untuk bahasa Inggris saja, mentang-mentang dari linguistik bahasa Inggris. Tapi arti linguistik tersebut mengartikan bahasa semuanya yang ada di dunia ini. Jadi begitu. Kita lanjut ya. Cakupan bidang linguistik. Cakupan bidang linguistik itu ada dua. Yang pertama, mikrolinguistik. Yang kedua, makrolinguistik. Apa itu mikrolinguistik? Mikrolinguistik yang mempelajari bahasa dalam rangka kepentingan ilmu bahasa itu sendiri, tanpa mengkaitkan dengan ilmu lain dan tanpa memikirkan bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mikrolinguistik ini hanya mengkaji misalnya bahasa, ini bahasa. Jadi ini hanya mengkajikan bahasa tadi, hanya bahasa yang ditelaah, bukan mengkaitkan dalam misalnya historis atau mengkaitkan dengan psikoanalitik, sosial, bukan digabungkan. Nanti kita pelajari itu. Langsung ya. Yang kedua, makrolinguistik. Makrolinguistik yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan dunia luar bahasa, baik berupa hubungan antar linguistik dengan bidang ilmu lain maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi begini. Makrolinguistik ini adalah linguistik dengan bidang ilmu yang lain, bukan hanya mempelajari ilmu bahasa, tapi mengkaitkan ilmu bahasa dengan ilmu, misalnya kita yang pelajari sekarang yang materi saya psikoanalitik, kayak gitu digabungin. Jadi psikologi kan lain juga artinya, linguistik juga lain artinya, itu digabungin. Jadi begitu. Itu makrolinguistik. Kita langsung saja ke intinya. Jadi makrolinguistik itu ada dibagi beberapa tangga gitu. Ada beberapa semacam pembagian lah gitu. Pertama itu teori linguistik. Teori linguistik itu banyak sekali. Banyak, ada yang
teori tradisional, ada yang teori struktural, ada yang teori transformasi, ada yang teori takmemik, ada yang teori rasional, ada yang teori stratifikasional. Kemudian yang keduanya adalah linguistik historis. Nah, yang tadi saya katakan adalah mempelajari tentang bahasa sejarah itu sendiri. Yang ketiga, linguistik komparatif. Komparatif. Apa itu linguistik komparatif? Membandingkan bahasa satu dengan lain untuk menentukan perkerabatan bahasa. Intinya di sini karena kita tidak mempelajari mikrolinguistik, akan tetapi kita mempelajari makrolinguistik yang menggabungkan dari linguistik dengan psikologi. Nah, jadi langsung saja kita ke makrolinguistik. Apa itu makrolinguistik? Jadi makrolinguistik ini terbagi bidang, ada 2 bidang terbaginya. Pertama, bidang linguistik interdisipliner. Yang kedua, bidang linguistik terapan. Nah, bidang linguistik interdisipliner itu dibagi lagi banyak macam. Bidang linguistik interdisipliner. Apa-apa saja itu? Yang pertama ada bidang-bidang linguistik interdisipliner. Pertama, fenotik interdisipliner, subdisiplin linguistik yang mengkaji bunyi bahasa dalam kaitannya dengan ilmu yang lain, misalnya fisika dan musika. Kemudian ada lagi sosiolinguistik, subdisiplin linguistik yang mengkaji bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor kemasyarakatan atau faktor sosial. Nanti akan dijelaskan oleh makalah selanjutnya. Kemudian psikolinguistik mengkaji proses bahasa dalam hemisfer kiri otak manusia atau jiwa. Jadi inilah yang kita akan pelajari, psikolinguistik. Oke, langsung saja. Apa itu penelitian psikolinguistik? Kita di sini adalah mempelajari linguistik yang bersifat makro, yang gabungan antara linguistik dengan psikologi. Jadi kita pelajari sekarang ini pengertian psikolinguistik. Sorry bahasa saya. Oke, langsung saja. Psikolinguistik berasal dari kata psikologi yang secara harfiah berarti ilmu jiwa atau ilmu objek kaitannya adalah jiwa. Psikolinguistik merupakan interdisipliner. Tadi itu yang terdiri dari psikologi dan linguistik. Jadi psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Membatasi psikolinguistik sebagai studi tentang bahasa dan pikiran. Jadi begitu yang saya contohkan dari awal tadi, bagaimana orang itu memahami kalimat itu dan merasakan kalimat itu. Contohnya begini, misalnya nih, kita kan kadang-kadang di grup chat itu, terkadang kan kita kan sering mengchat misalnya tanda seru. Padahal itu kalau kita artikan, itu kan artinya bisa ketawanya ngakak atau ketawanya hahaha gitu. Jadi banyak artian kalimat itu menyentuh jiwa. Ini orang ini ketawa atau gimana? Itu kan termasuk dengan jiwa. Jadi kalimat itu masuk dengan jiwa. Tujuan utama seorang psikolinguis atau orang yang mengkaji psikolinguistik ialah menemukan struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa. Psikolinguis tidak tertarik pada interaksi bahasa di antara para penutur bahasa. Jadi di sini tujuan utamanya adalah dia tuh untuk meneliti struktur dan proses yang melandasi kemampuan manusia untuk berbicara dan memahami bahasa tadi tersebut. Jadi begitu psikolinguistik ini. Langsung saja cabang-cabang psikolinguistik. Cabang-cabang ilmu psikolinguistik. Oke, di sini ada 6 macam psikolinguistik. Oke, langsung saja cabang-cabangnya yaitu sebelumnya saya moral dulu, kita bahas dulu pokok bahasan psikolinguistik. Apa sih yang kita bahasan di psikolinguistik ini? Baiklah, kita
akan kaji di sini. Pertama, apakah sebenarnya bahasa itu? Apakah bahasa itu bawaan ataukah hasil belajar? Apakah ciri-ciri bahasa Indonesia itu? Unsur-unsur apa sajakah yang tercakup dalam bahasa itu? Habis itu, bagaimana bahasa itu ada dan mengapa ia harus ada? Di manakah bahasa itu berada disimpan? Bagaimana kalimat dihasilkan dan dipahami? Proses apa yang berlangsung di dalam otak kita, otak manusia itu setelah menerapi bahasa itu? Bisa disimpulkan, langsung saja saya simpulkan, yakni satu, yang pokok bahasan tadi. Pertama itu adalah masalah pemerolehan bahasa itu. Apa itu? Yang kedua, hubungan antara bahasa dan penggunaan bahasa. Yang ketiga, proses produksi dan pemahaman tuturan tadi. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kembali lagi dengan pengertian psikolinguistik, bahwa mengkaji antara ilmu linguistik dengan ilmu psikologi. Jadi di sini sudah jelas disebutin. Oke, langsung saja. Oke, di sini cabang-cabang psikolinguistik. Tadi cabang-cabang psikolinguistik itu ada di sini saya sebutin ada 6. Oke. Pertama, psikolinguistik teoritis. Apa itu? Psikolinguistik teoritis mengkaji tentang hal-hal berkaitan dengan teori bahasa, misalnya tentang hakikat bahasa, ciri-ciri bahasa, teori kompetisi, dan performasi. Yang kedua, apa itu psikolinguistik perkembangan? Psikolinguistik perkembangan berbicara tentang pemerolehan bahasa itu, misalnya berbicara dengan teori pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama maupun bahasa kedua. Oke, yang ketiga, psikolinguistik sosial. Apa itu psikolinguistik sosial? Sering juga disebut sebagai psikolinguistik berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasa, misalnya sikap, bahasa, akulturasi budaya, kejut budaya, dan lain-lain. Oke, yang keempat, psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan berbicara tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, terutama mengenai peranan bahasa dalam pengajaran bahasa pada umumnya. Yang kemudian yang kelima, neuropsikolinguistik. Tadi neuropsikolinguistik itu berbicara tentang hubungan bahasa dengan otak manusia. Misalnya, otak sebelah manakah yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa itu sendiri. Yang selanjutnya, psikolinguistik eksperimental. Psikolinguistik eksperimental berbicara tentang eksperimen-eksperimen dalam semua bidang yang melibatkan bahasa dan perilaku bahasa. Oke, yang selanjutnya, psikolinguistik terapan. Psikolinguistik terapan berbicara tentang penerapan temuan-temuan ke-6 di subdisiplin psikolinguistik di atas ke dalam bidang-bidang tertentu seperti psikologi, linguistik, berbicara dan menyimak, pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran bahasa itu sendiri. Oke, langsung saja yang selanjutnya adalah ada beberapa teori-teori yang menerapkan teori psikolinguistik ini. Ada di sini sebenarnya di makalah saya itu ada 4 orang. Cuman untuk mempersingkat waktu dan yang saya pahami itu hanya 3, jadi saya jelaskan 3 karena psikolinguistik teori bukan termasuk kajian saya, bukan khusus gitu, tetapi umum. Jadi saya mengambil 3 orang ini. Contohnya di sini ada teori Sapir-Whorf. Teori Sapir-Whorf ini adalah berdasarkan hal tersebut, Sapir-Whorf mengemukakan 2 hipotesis yang menegaskan tentang berkaitan antara bahasa dan pikiran. Pertama, relativitas bahasa yang menyatakan bahwa perbedaan struktur bahasa terdapat pada kognitif non-bahasa. Dengan kata lain, perbedaan bahasa menggambarkan perbedaan pola pikir pengguna bahasa tersebut. Yang kedua, determinisme menganggap kejadian atau tindakan, yakni suatu struktur bahasa mempengaruhi cara pandang individu terhadap persepsi-persepsi yang ada. Oleh karenanya relativitas ditentukan oleh bahasa pertama. Contohnya begini. Intinya dari
teori Sapir-Whorf ini contohnya adalah misalnya ini suku Jawa yang berasal kalimatnya itu lembut, kemudian akan menurunkan kepada perilakunya. Begitu juga dengan orang yang suku Madura. Suku Madura kan diidentik dengan bahasa yang agak keras, walaupun mereka tidak keras. Atau Medan, atau Kalimantan. Nah, itu kan kalau orang mengartikan itu keras. Tetapi kalau lain juga pengertian dari Jawa. Nah, itu rupanya bahasa itu menurut Sapir dan Whorf itu bahasa itu menentukan perilaku orang itu. Nah, pendapat ini tidak selalunya tidak benar. Ada yang bilang tidak benar. Karena apa? Dari kecil pun anak-anak yang baru lahir tidak kasar gitu kan, belum tentu kasar. Banyak kok anak-anak yang dari Pulau Jawa, dari Madura itu bahasanya lembut dan sebagainya. Itu tergantung lingkungan lagi. Tapi ini menurut teori ya. Oke, yang selanjutnya ada teori Jean Piaget. Teori Jean Piaget yang gimana yang disebut teori pertumbuhan kognisi. Perkembangan bahasa mengikuti alur perkembangan kognitif atau pikiran. Pikiranlah yang membentuk bahasa tersebut. Bahasa muncul akibat adanya proses berpikir. Tanpa adanya proses berpikir, maka aspek-aspek kebahasaan tidak akan ada. Piaget mengemukakan adanya dua macam modus pikiran, yakni pikiran terarah atau pikiran intelijen dan pikiran tak terarah. Menurut dari teori kognisi ini bahwa seorang kanak-kanak mempelajari sesuatu mulai tindakan-tindakannya yang ia peroleh dari mengamati dunia. Dari tindakan maka lahirlah bahasa kegiatan kognitif spontan, merupakan suatu bentuk aksi atau perilaku individu yang dinuranikan, dan dalam kegiatan sensomotorik disebut juga dengan perilaku bahasa. Jadi contohnya teori Jean Piaget ini adalah misalnya anak itu baru lahir. Dia ingin menyebutkan kalimat itu tetapi dia masih belum tahu apa bentuk kalimat itu. Contohnya gini, misal dia mau makan, pasti dia bilang itu mam. Nah, biasa kan gitu kalau anak kecil itu kan mam. Nah, padahal artinya dia mau makan. Terus orang dewasa mengartikan oh berarti dia mau makan. Nah, dia yang anak kecil itu tadi mempelajari dari orang dewasa tersebut. Jadi dia bisa mengucapkan oh mama. Jadi begitu. Jadi teori ini adalah teori pertumbuhan kognisi. Jadi bahasa itu tidak stagnan, tapi vertikal. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga, teori Vygotsky. Vygotsky juga mengemukakan pandangannya mengenai adanya 4 tahapan dalam perkembangan bahasa, yakni sebagai berikut. Pertama, more dependence. Tahap seorang masih bergantung pada orang lain untuk memperoleh bahasa. Yang kedua, less dependence. Tahap mencari bahasa sendiri tanpa bergantung pada orang lain seperti membaca. Yang ketiga, internalization. Tahapan bahasa dapat diucapkan secara alami. Yang ketiga, deautomatization. Jadi seperti itulah. Mohon maaf bahasanya agak salah. Seorang telah mampu memuncul gaya bahasa. Nah, jadi kesimpulannya bahwa perkembangan bahasa dipengaruhi oleh kehidupan sosial, di mana seorang dapat mempelajari dan mengembangkan keterampilan bahasanya sendiri, namun membutuhkan bantuan orang dewasa dalam memahami bahasa, atau disebut juga dengan zone of proximal development, melalui peniruan dan pemahaman dari orang dewasa. Antara bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang erat dalam suatu siklus sosial masyarakat pengguna bahasa tersebut. Jadi intinya dari materi saya ini ada gimana sih cara mengaplikasikan psikolinguistik itu. Di sini ada untuk meneliti pendekatan teori psikolinguistik, pendekatan linguistik, teori psikolinguistik dalam Islam. Oke, saya di sini akan mengambil surat Al-Qari'ah. Di sini dijelaskan, langsung saya sebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, fa amma man sakulat mawazinuhu
fahuwa fi ihsyati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, jadi pada ayat ini kita mengetahui bahwa menjelaskan tentang keadaan hari kiamat. Seperti yang jika kita melihat secara linguistik, maka ayat ini mempunyai artian dalam, yaitu kita sudah membayangkan bagaimana jika pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran yang terdapat pada ayat keempat. Dan ayat kelima ada mengatakan di situ adalah gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Oke. Secara psikologi, tentu orang pada saat itu kita merasakan ketakutan yang luar biasa, betapa mengerikannya kejadian itu. Jadi di dalam ayat ini disebutkan tadi, ayatnya itu maknanya dalam sekali. Kita bisa kaji dengan linguistik. Tadi berkaitan, mengapa saya bilang dalam? Karena tadi belum terjadi, gitu. Sedangkan yang psikologinya apa? Psikologinya itu kita merasa ketakutan tadi mendengar ayat tersebut. Jadi begitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita selalu sehat semuanya. Dan misalnya ada kebenaran itunya datang dari Allah, sedangkan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf, semoga kita selalu sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.